Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa materi akan mempresentasikan tentang memori komputer yang kelompok kami yang beranggotakan Khairul Umam, Joan Gilang Pratama, dan Isma Hani. Pengertian memori komputer. Memori komputer dapat didefinisikan sebagai sekumpulan unit penyimpanan yang menyimpan data dalam bentuk biner. Setiap blok memori yang terdiri dari komponen kecil yang disebut sel yang memiliki alamat unik untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan data. Memori terletak di dalam Central Processing Unit atau CPU dan berfungsi untuk menyimpan semua data dan program yang sedang diproses. Data yang bersifat sementara akan hilang ketika komputer dimatikan, sedangkan data permanen tetap ada meskipun aliran listrik terputus. Selanjutnya, fungsi memori komputer. Fungsi memori komputer meliputi 1. Penyimpanan data. Memori penyimpanan data dari perangkat input sebelum dikirim ke unit aritmatika dan logika atau ALU. 2. Menyimpan instruksi. Memori juga menyimpan instruksi dari berbagai perangkat input. 3. Menyimpan berkas penting. Memori berfungsi sebagai media penyimpanan untuk berkas penting yang berkaitan dengan sistem operasi. 4. Menyimpan data aplikasi. Memori menyimpan data semua aplikasi serta cache dan dapat digunakan untuk backup data. Selanjutnya, jenis memori komputer. Secara umum, memori komputer terbagi menjadi 2 kategori utama. 1. Memori primer. Memori primer atau memori utama digunakan untuk menyimpan data saat prosesor aktif menggunakannya. Merupakan jenis memori yang langsung diakses oleh CPU. Sifat volatile atau data hilang jika daya dimatikan. Contoh RAM dan cache. Memori sekunder. Memori sekunder berfungsi sebagai media penyimpanan permanen yang tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Digunakan untuk penyimpanan data permanen atau jangka panjang. Sifat non-volatile atau data tetap ada meski daya dimatikan. Contoh hard disk atau HDD, solid SDD, CD atau DVD. Penjelasan memori primer, RAM, ROM, dan cache. RAM, Random Access Memory, memori yang menyimpan data dan instruksi secara sementara saat aplikasi berjalan. Jenis utama RAM. RAM Dynamic RAM, perlu disegarkan secara berkala agar data tetap ada, biasanya digunakan dalam komputer. SRAM, Static RAM, lebih cepat dari DRAM dan tidak memerlukan penyegaran, biasanya digunakan sebagai cache. ROM, Read Only Memory, memori yang hanya bisa dibaca dan biasanya berisi instruksi penting untuk booting komputer. Data dalam ROM bersifat permanen, non-volatile. Jenis-jenis ROM. ROM programmable ROM dapat diprogram sekali saja. EEPROM, Erasable PROM, bisa dihapus dan diprogram ulang menggunakan sinar UV. EEPROM, Electrically Erasable PROM, bisa dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Penjelasan memori primer, RAM, ROM, dan cache. Cache memory.
Memori berkecepatan tinggi yang berada di antara CPU dan RAM. Untuk mempercepat akses data yang sering digunakan, cache dibagi menjadi beberapa level. Level 1 cache tercepat berkapasitas kecil langsung di dalam CPU. L2 cache sedikit lebih lambat dari L1 berkapasitas lebih besar. L3 cache biasanya terdapat pada CPU modern melayani beberapa core CPU untuk meningkatkan performa. Penjelasan memori sekunder, HDD, SSD, dan perangkat penyimpanan lain. HDD, Hard Disk Drive, penyimpanan berbasis piringan magnetik, kapasitas besar dan lebih murah, namun kecepatannya lebih lambat dibandingkan SSD. SSD Solid State Drive, penyimpanan berbasis flash tanpa komponen bergerak lebih cepat daripada HDD, namun harganya lebih tinggi per GB. SSD cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi seperti sistem operasi atau perangkat lunak besar. Optical disc, CD, DVD, Blu-ray, penyimpanan berbasis disk optik digunakan untuk penyimpanan data, multimedia, dan backup. Kemudian akan saya lanjutkan ke perkembangan teknologi memori. RAM DDR Double Date Rate adalah teknologi RAM yang memungkinkan transfer data pada dua titik rising and falling edges dalam satu siklus clock, mengandalkan kecepatan transfer data dibandingkan dengan SDR Single Data Rate. Nah, perkembangan DDR ini dimulai dari DDR pertama. Generasi pertama dari DDR RAM ini berkecepatan sekitar 200 sampai 400 mega transfer per second. Sekarang sudah jarang digunakan. Kemudian DDR2 menggandakan kecepatan DDR1 dengan kecepatan 800 mega transfer per second dengan penggunaan daya yang lebih rendah. Kemudian perkembangan DDR ketiga memberikan kecepatan hingga 2133 mega transfer per second dan menggunakan daya lebih rendah dibandingkan DDR2. DDR3 memiliki latensi yang lebih kecil sehingga menghasilkan performa yang lebih baik. Kemudian dilanjut dengan DDR4 digunakan pada banyak komputer modern saat ini, memiliki kecepatan antara 2133 sampai 3200 mega transfer per second atau lebih tinggi. DDR4 menggunakan daya lebih rendah sekitar 1,2 volt dan memiliki kapasitas per modul yang lebih besar. Kemudian perkembangan DDR selanjutnya adalah DDR5 generasi terbaru dengan kecepatan mulai dari 4800 mega transfer hingga lebih dari 6400 mega transfer per second. DDR5 ini generasi terbaru dengan kecepatan DDR5 ini tergantung model DDR5 menggunakan daya lebih efisien sekitar 1,1 volt dan mendukung dual channel dalam satu modul RAM yang memungkinkan transfer data lebih besar dalam waktu singkat. Kemudian perkembangan teknologi memori adalah SSD, Solid State Drive, adalah jenis penyimpanan berbasis flash tanpa komponen bergerak, menjadikannya lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan dengan hard disk drive atau HDD. Teknologi SSD terbaru, SATA SSD, generasi pertama SSD yang menggunakan antarmuka SATA serial ATA, kecepatan rata-rata sekitar 550 MB per second. Kecepatannya terbatas oleh interface SATA yang lebih lambat dibandingkan teknologi SSD terbaru. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah NVMe SSD, Non-Volatile Memory Express, SSD yang menggunakan antarmuka NVMe melalui bus Peripheral Component Interconnect Express. NVMe ini dirancang khusus untuk flash memory dan mendukung jalur paralel.
memungkinkan data ditransfer secara lebih cepat dibandingkan SATA. Perkembangannya memulai dari PCLI Gen 3, NVMe SSD dengan PSLI Gen 3 dapat mencapai kecepatan hingga 3.500 MB per second. Kemudian PCLE Gen 4, NVMe SSD pada PCLE Gen 4 bisa mencapai kecepatan hingga 7.000 MB per second atau lebih, yang sangat cepat dan memungkinkan transfer file besar dan dalam waktu singkat. Kemudian PCLI Gen 5 standar terbaru yang mulai banyak diadopsi dengan kecepatan hingga 14.000 MB per second. Sangat bermanfaat untuk aplikasi intensif seperti machine learning, simulasi kompleks, dan database besar. Kemudian GLC Quad Level Cell, jenis flash memory yang memungkinkan penyimpanan lebih banyak data dalam satu sel memori. GLC memiliki kepadatan tinggi dan lebih murah per gigabyte, tetapi umurnya lebih pendek dibandingkan TLSC Triple Level Cell atau SLC Single Level Cell. Kemudian alur kerja memori komputer. Alur kerja memori komputer pertama adalah inisialisasi sistem. Ketika komputer dihidupkan, basic input atau output system BIOS yang terdapat di read-only memory RAM akan memeriksa semua alamat memori untuk memastikan tidak ada kesalahan. BIOS juga menyalakan informasi dasar mengenai perangkat keras yang terhubung dan mempersiapkan sistem untuk booting. Kemudian memuat sistem operasi. Setelah pemeriksaan, random access memory atau RAM akan memuat sistem operasi dari penyimpanan sekunder seperti hard drive ke dalam memori utama. Proses ini memungkinkan CPU untuk mengakses sistem operasi secara langsung. Kemudian eksekusi program. Program yang dijalankan oleh komputer dimuat ke dalam RAM. Ketika pengguna menjalankan aplikasi, instruksi dan data terkait akan disimpan dalam RAM agar CPU dapat mengaksesnya dengan cepat selama proses eksekusi. Kemudian alur kerja keempat adalah pengolahan data. Data yang disimpan dalam RAM akan diproses oleh CPU. Proses ini melibatkan pengiriman data dari RAM ke unit aritmatika dan logika atau ALU untuk melakukan perhitungan atau operasi logika. Kemudian alur kerja kelima adalah penyimpanan hasil. Setelah pemrosesan selesai, hasilnya dapat disimpan kembali ke RAM atau ditransfer ke penyimpanan sekunder. Untuk menyimpan permanen tergantung pada kebutuhan pengguna dan sifat data tersebut. Kemudian alur keenam adalah pengelolaan memori. Selama seluruh proses ini, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan memori, termasuk alokasi ruang memori untuk berbagai program yang sedang berjalan dan memastikan efisiensi dalam pengakses data. Dengan demikian, alur kerja memori komputer adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara BIOS, RAM, CPU, dan penyimpanan sekunder untuk memastikan bahwa data dapat diproses dengan cepat dan efisien. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.